Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bi Eduka. Kita akan membahas beberapa bocoran soal UTBK SNBT 2023 gelombang yang kedua. Oke, langsung ke soal yang pertama. Bilangan asli N jika dibagi dengan 7 akan bersisa 4. Jika bilangan asli N dibagi dengan 11, maka akan bersisa 6. Dari bilangan asli N yang mungkin berapa? 1, 39, yang kedua 60, yang ketiga 81, atau yang keempat 102. Maka banyak bilangan asli N yang mungkin adalah berapa? Gitu. Berarti kita cek satu persatu ya. Mulai dari opsi yang, bukan opsi sih, dari pernyataan yang pertama yaitu bilangan 39. 39 dibagi 7 itu sama dengan 5, sisanya 4. Kemudian kalau 39 dibagi 11 itu dapatnya 3 ya, sisanya adalah 6. Maka 39 dibagi 11 itu yang paling mendekati adalah dikalikan 3, yaitu 33. Maka 39 dikurangi 33 itu sisanya 6. Nah, berarti yang pertama ini benar. Lalu yang kedua, 60 bagi 7 itu dapatnya 8, sisanya 4, oke. Kemudian 60 bagi 11 itu dapatnya 5, sisanya 5. Berarti ini nggak sesuai ya. Maka yang ini tidak sesuai. Lalu yang ketiga 81. 81 dibagi 7 itu dapatnya 11, sisa 4. Kemudian kalau 81 dibagi 11 itu dapatnya 7, sisanya 4, bukan sisa 6. Berarti ini juga salah. Lalu yang keempat 102. 102 dibagi 7 sama dengan 14, sisanya 4. Oke, ini benar. Lalu yang 102 dibagi 11 itu dapatnya 9 ya. 11 kali 9 itu kan sama dengan 99. Berarti 102 dikurangi 99 itu sama dengan 3. Berarti sisanya 3, bukan sisa 6. Berarti ini salah. Maka angka yang sesuai dengan kriteria itu adalah 39 saja. Maka banyaknya bilangan asli N yang mungkin itu cuma satu, yaitu 39. Gampang ya. Berarti kalau besok ada soal yang sejenis, kalian harus bisa mengerjakan. Yang penting harus teliti dalam menghitungnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Barisan 2 A, B, 7 adalah barisan aritmetika. Rata-rata 7 suku pertama barisan ini adalah berapa? Itu berarti kan kita harus tahu dulu ya berapa 7 suku pertama itu. Nah, ini kan merupakan barisan aritmetika. Apa yang menjadi ciri khasnya barisan aritmetika? Yaitu memiliki beda yang sama. Nah, untuk bisa menentukan bedanya, kita bisa menggunakan rumus UN. Karena kan di sini kita mengetahui ya kalau nilai U4-nya itu sama dengan 7. Berarti nilai dari UN sendiri, rumus dari UN sendiri adalah U1 ditambah N-1 dikali B. Nah, U4-nya berapa? Yaitu min 7 sama dengan U1-nya adalah 2 ditambah dengan U4 kan, berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3 dikalikan sama beda. Kemudian 2-nya ini kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif, maka min 7, min 2 itu sama dengan min 9, sama dengan 4 kurangi 1 adalah 3, dikali B berarti 3B. Maka nilai B-nya berapa? Ya min 9 dibagi 3, yaitu negatif 3. Maka bedanya atau selisihnya itu sama dengan negatif 3. Nah, kalau kita sudah dapatkan bedanya adalah negatif 3, maka kita bisa menentukan suku-suku yang berikutnya, yaitu suku yang kelima sampai suku yang ketujuh. Kebetulan kan ini cuma 7 suku pertama ya, berarti kita nggak usah langsung pakai rumus, tapi langsung kita jumlahkan dengan negatif 3. Berarti 2 ditambah dengan negatif 3, berarti kan negatif 1 ya. Kemudian negatif 1 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 4. Lalu negatif 4 ditambah dengan negatif 3 adalah negatif 7. Negatif 7 ditambah dengan negatif 3 adalah negatif 10. Negatif 10 ditambah dengan negatif 3 adalah negatif 13. Kemudian negatif 13 ditambah dengan negatif 3 adalah negatif 16. Maka barisan aritmetikanya dari suku yang pertama sampai suku yang ketujuh adalah 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10, negatif 13, dan negatif 16. Maka rata-ratanya gimana? Nah, untuk menghitung rata-ratanya, berarti kita jumlahkan keseluruhannya dari ketujuh suku pertama ini dibagi sama banyaknya data, yaitu N-nya sama dengan berapa? 7 ya kan, karena 7 suku pertama. Berarti 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 4 ditambah negatif 7 ditambah negatif 10 ditambah negatif 13 dan ditambah dengan negatif 16 itu kan sama dengan negatif 49 dibagi sama 7, yaitu negatif 7.
maka rata-ratanya untuk barisan aritmetika ini adalah negatif 7, yaitu yang B. Ini juga gampang ya. Biasanya soal barisan aritmetika sama geometri itu sering keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 3. Diketahui A lingkaran B sama dengan 2 dikurangi A dikalikan B dan dibagi dengan A plus B, sedangkan C bintang D itu sama dengan C ditambah 10 per D. Maaf, ini kurang tanda bagi ya, harusnya begini. Oke. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Jadi kita disuruh menghitung nilai P-nya itu berapa. Untuk N sama dengan 4 dan N sama dengan 8. Apakah lebih dari 9, kurang dari 9, sama dengan 9, atau hubungannya tidak dapat ditentukan? Oke, berarti kita cek dulu. Kita hitung nilai P-nya ya. Untuk yang pertama tadi, N-nya sama dengan 4. Oke, berarti 3 bintang itu 3 bintang dikalikan dengan N lingkaran min 1. Nah, kita untuk mengerjakan seperti ini, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Berarti kita menggunakan ketentuan yang ini ya. Oke, berarti 4 lingkaran negatif 1 itu artinya adalah 2 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan negatif 1 dibagi sama A tambah B, berarti A-nya adalah 4 ditambah dengan negatif 1. Nah, berarti 3 bintang ini masih tetap ya, belum diapa-apain. Jadi kita yang dioperasikan dulu itu adalah yang tadi di dalam kurung ini ya. Berarti 3 bintang, 2 ditambah 4 per 3. 2 ditambah 4 per 3, itu kan berarti artinya yang tersisa adalah 2, berarti 3 bintang 2. Nah, kalau kita sudah dapatkan hasil sampai sini, berarti kita gunakan yang rumus ini, yaitu C ditambah dengan 10 per D. Berarti 3 ditambah dengan C-nya tadi berapa? C-nya adalah yang 3, kemudian ditambah dengan 10 per D. D-nya berapa tadi? D-nya adalah 2. Berarti 3 ditambah 10 per 2 itu sama dengan 5, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, ketika N-nya sama dengan 4, maka nilai P-nya adalah 8. Nah, sekarang kalau untuk N sama dengan 8, berapa nilai P-nya? Nah, nilai P-nya adalah, tadi kita kerjakan dulu ya di dalam kurung ya. Berarti kita gunakan ketentuan yang ini, A lingkaran B. Berarti 3 bintang, nah berarti 2 dikurangi dengan A kali B itu berarti 8 dikali dengan negatif 1 dibagi sama 8 ditambah negatif 1. 3 kali ini 2 dikurangi 8 kali negatif 1 itu kan sama dengan negatif 10 ya, berarti 8 kali negatif 1 itu kan sama dengan negatif 8, berarti 2 dikurangi dengan negatif 8 itu kan berarti negatif ketemu negatif sama dengan positif ya, berarti 2 ditambah 8 itu sama dengan 10 dibagi sama 8 kurangi negatif 1 yaitu 7, berarti 3 bintang 10 per 7. Nah, kalau sudah, kita baru menggunakan rumus yang ini ya, berarti 3 ditambah dikali 10, maaf ini harusnya ditambah ya, 3 ditambah dengan 10 dibagi 10 per 7, yaitu 3 ditambah dengan 7 sama dengan 10. Nah, ketika N-nya itu sama dengan 4, maka nilai P-nya adalah 8. Ketika N-nya sama dengan 8, maka nilai P-nya adalah 10. Berarti ketika nilainya 8 itu kan dia kurang dari Q ya, atau kurang dari 9. Sedangkan ketika dia nilainya 10, P-nya sama dengan 10, berarti dia akan lebih dari 9. Nah, yang satu lebih besar, yang satunya lebih kecil. Berarti gimana hubungan kuantitas antara P dan Q? Yaitu tidak dapat ditentukan karena yang satu kurang, yang satu lebih. Berarti hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar adalah hubungan tidak dapat ditentukan, gitu ya. Oke, demikian tadi pembahasan soal UTBK bocorannya dari gelombang yang kedua. Semoga bisa dipahami dengan adik-adik dan bisa bermanfaat untuk kalian nantinya mengerjakan soal UTBK. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang